Perkenalkan, nama saya Nun Putri Sain. Nama saya Fitriana Reski Awalia. Nama saya Mima Kurnia Padede. Nama saya Jessica Mesia. Nama saya Esther Trijanti Pakiding. Nama saya Rafid. Nama saya Cindy Fatmasari. Nama saya Suryani. Nama saya Dandi Pranata Kadir. Nama saya Immanuel Lestrana Rumengan. Nama saya Sakar Kombo. Kelas 11 C1 dari SMK Negeri 2 Luwu Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi Mayop Accounting. Mayop singkatan dari Make Your Own Business. Mayop Accounting adalah aplikasi akuntansi terpadu yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Mayop Accounting memfokuskan pada perusahaan jasa dan dagang. Di samping jenis perusahaan yang lain pun juga bisa diterapkan. Aplikasi ini paling cocok pada perusahaan menengah ke bawah. Untuk perusahaan yang berskala besar, saya rasa aplikasi ini tidak memadai. Karena biasanya perusahaan besar memiliki jumlah transaksi yang sangat kompleks, sehingga biasanya perusahaan tersebut mempunyai program yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Selain memudahkan dalam membuat laporan keuangan, Mayop juga menjamin proteksi file data sehingga tidak mudah diubah oleh orang lain. Tentang keunggulan Mayop Accounting dibandingkan dengan software sejenisnya. Di antaranya yaitu mudah digunakan atau user friendly. Mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan akuntansi, serta sangat mudah dioperasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat secara otomatis, lengkap, dan akurat. Terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan yang dibuat secara otomatis meliputi neraca saldo, neraca, laporan laba rugi, laporan pembelian dan penjualan, daftar umur piutang, jurnal transaksi, persediaan barang, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan. Kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah dilengkapi dengan fasilitas untuk menampilkan data secara cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak ke printer. Kegunaan Mayop dalam kegiatan administrasi perusahaan berikut adalah kegunaannya. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan. Yang ketiga, mengerti lebih dalam bisnis. Yang keempat, membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang, hutan dagang, dan pajak. Yang kelima, mengelola barang dagangan. Dan yang keenam, untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan, dan lain-lain. Nah, cara menginstal software Mayop Accounting. Yang pertama, masukkan CD master Mayop ke dalam CD-ROM pada PC Anda. Dan yang kedua, pilih Mayop Accounting dan klik install. Dan yang ketiga, pilih internasional. Dan yang keempat, pilih next, pilih Indonesia. Dan yang kelima, klik insert. Dan yang keenam, pilih tipikal lalu klik next. Dan yang ketujuh, jika sudah selesai klik finish dan muncul Mayop App Online. Saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama menu open, yang kedua menu extract. Langsung saja, yang pertama menu open. Menu open itu digunakan untuk membuka file atau data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya dalam aplikasi Mayop. Yang kedua, menu extract itu digunakan untuk data perusahaan baru dalam aplikasi Mayop. Saya akan menjelaskan pengertian tentang yang pertama, explore, yang kedua, what's new, dan yang ketiga, exit. Yang pertama, explore. Explore digunakan untuk mengeksplorasi data akuntansi yang disertakan pada saat Anda menginstal Mayop. Dan yang kedua, what's new. What's new ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi baru yang belum ada terdapat pada program Mayop versi sebelumnya. Yang ketiga, exit. Exit digunakan untuk keluar dari program Mayop. Ini saya akan membahas tentang materi membuka data lama perusahaan atau open.
untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya, maka klik open. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti berikut. Klik tanda panah pada kotak login untuk mencari lokasi penyimpanan file. Kemudian klik nama filenya, lalu klik open. Buat data perusahaan baru. Pertama, untuk memulai data baru, klik create. Kemudian, klik next untuk meneruskan proses creating. Yang kedua, berikutnya akan muncul kotak dialog, company information. Yang ketiga, isi data perusahaan yang terdiri atas company name diisi dengan nama perusahaan, company no isi dengan nomor izin, VAT no isi dengan nomor NPWP, address isi dengan alamat perusahaan, phone number isi dengan nomor telepon, fax number isi dengan nomor fax, email address isi dengan alamat email. Khusus data tentang company name harus diisi, karena kalau tidak diisi maka program tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya, sedangkan data yang lain bisa diabaikan. Yang keempat, setelah selesai klik next untuk meneruskan proses pengisian info tentang tahun fiskal akuntansi pembukuan. Tampilan sebagai berikut. Current financial year diisi dengan tahun pembukuan akuntansi. Last month financial years isi dengan bulan penutupan pembukuan. Conversion month isi dengan bulan mulai pembukuan. Number of accounting periods isi dengan banyaknya bulan dalam 1 tahun. Mayop hanya memberikan 2 pilihan, yakni 12 dan 13. Yang kelima yaitu masukkan data-data dari perusahaan yang akan ditambahkan. Selanjutnya klik tombol next. Yang keenam yaitu masukkan beberapa macam informasi tentang akuntansi yang terdapat pada sebuah perusahaan tersebut, lalu klik tombol next. Yang ketujuh, klik next. Yang kedelapan, klik next. Berikut adalah menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang dibuat. Caranya adalah dengan mengklik tombol change, kemudian tentukan lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Misalnya, Anda akan menyimpan di drive C atau di drive D. Yang kesembilan, kemudian klik next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai. 10. Pilih Command Center. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.